Selamat pagi Bu Mary dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini saya Vincent Jonathan bersama teman saya Vincent Vanjaya bersama Vincent Utama akan mempresentasikan integral parsial dan integral parsial dan trigonometri dan penggunaannya dalam bidang teknik elektro. Pendahuluan. Silakan Vanjaya. Jadi yang pertama-tama ini ada latar belakang kami mengerjakan tes ini. Jadi sebagai ilmu dasar itu matematika memegang peranan yang sangat penting untuk membantu umat manusia dalam mempercepat penguasaan ilmu teknologi. Penguasaan ilmu matematika ini sampai tahap tertentu dapat membantu manusia untuk mengembangkan beragam teknologi terbaru. Namun sebelum membahas lebih lanjut mengenai ini, kita perlu mengetahui bahwa matematika ini memiliki banyak pencabangan, mulai dari materi penjumlahan dan pengurangan, perkalian dan pembagian, kuadrat dan akar, aljabar, fungsi, hingga integral. Membahas mengenai penerapan materi matematika dalam kehidupan ini, tanpa kita sadari, sudah terdapat banyak hal di sekitar kita yang menerapkan ilmu matematika. Beberapa contohnya adalah pembuatan furnitur rumah, seperti ukuran kursi, meja, lemari, dan alat-alat lainnya. Tentu saja kita hitung menggunakan ilmu matematika. Selain itu juga terdapat sinyal telepon dan wifi yang pada dasarnya dibentuk menggunakan ilmu matematika. Bila ingin meninjau hal yang lebih besar, kita juga dapat melihat proses pembangunan rumah, serta pembuatan mesin dan beragam hal lainnya. Dari banyaknya kegunaan ilmu matematika ini terdapat suatu ilmu yang cukup menarik untuk dipelajari, yaitu deret Fourier. Dengan menggunakan deret Fourier ini, kita dapat menggambar semua bentuk yang terdapat di dunia ini tanpa terkecuali. Salah satu contoh penerapan ilmu deret Fourier ini adalah pembentukan gelombang sinyal. Next. Nah, di sini juga kita ada rumusan masalah dan tujuan. Rumusan masalahnya itu adalah apa itu integral parsial dan trigonometri. Yang kedua itu bagaimana kita dapat mengaplikasikan materi integral parsial dalam bidang teknik elektro. Nah, tujuannya itu untuk dapat mengetahui pengertian dari dan rumus dari integral parsial dan trigonometri sendiri, dan untuk mengetahui bagaimana penerapannya di dalam bidang teknik elektro. Nah, ini juga terdapat batasan-batasan masalah. Yang pertama itu batas masalah itu untuk integral parsial, dan yang kedua itu sebatas integral trigonometri. Nah, untuk dasar teorinya sendiri, kita menggunakan integral parsial dan trigonometri. Integral parsial itu merupakan cara menaikkan pangkat suatu bilangan dari perkalian dua fungsi yang berbeda, sehingga fungsi dari bilangan tersebut dapat diintegralkan. Sedangkan integral trigonometri itu adalah kebalikan dari turunan trigonometri dan merupakan suatu integral yang memuat fungsi trigonometri. Nah, ini adalah penurunan rumus dari integral parsial. Jadi, dalam penyelesaian integral parsial ini, sebuah persamaan akan dimisalkan dengan fungsi bilangan U dan dv, di mana fungsi tersebut akan dikalikan dan diintegralkan. Integral parsial memiliki cara khusus di mana fungsi U dan dv ini akan dihitung untuk mencari turunan dari fungsi U, yaitu du, dan kenaikan dari fungsi dv, yaitu v. Nah, pertama-tama itu kita misalkan Y sama dengan U kali V. Nah, kemudian kita turunkan, jadi aksen sama dengan Y dikali V aksen ditambah U aksen dikali V, atau bisa juga kita sebut dengan D dikali UV per DX sama dengan U dikali DV per DX ditambah DU per DX dikali V. Nah, lalu kalikan DX di kedua sisi menjadi D dikali UV sama dengan U dikali DV ditambah V dikali DU. Lalu kita integralkan kedua sisinya menjadi UV sama dengan integral U kali DV ditambah V dikali DU. Nah, jadi bisa kita sebutkan, jadi integral U dikali DV itu sama dengan U kali V ditambah V dikali DU. Oke, next. Nah, sedangkan yang satu ini untuk pembuktian bahwa rumus integral trigonometri itu. Jadi bila kita memiliki dua buah fungsi, misalnya yaitu Y sama dengan sin X dan Y sama dengan cos X itu, maka fungsi pertama itu memiliki turunan cos X dan fungsi kedua itu memiliki turunan min sin X. Nah, untuk membuktikan bahwa integral trigonometri ini merupakan kebalikan turunan trigonometri, maka kita akan membuat sebuah fungsi dari turunan tersebut dan membuktikannya apakah hasilnya akan sama dengan fungsinya atau tidak. Nah, jadi kita akan membuktikan yang fungsi pertama dulu, yaitu kita akan menggunakan integral cos X dx
dan membuktikannya apakah sama dengan sin x plus c atau tidak. Nah, pertama itu kita misalkan dulu fx-nya itu sama dengan sin x. Maka dfx per dx sama dengan cos x. Integral dfx sama, maka integral dfx sama dengan integral cos x dx. Nah, integral cos x dx sama dengan fx ditambah c. Nah, fx ini kan sama dengan sin x. Jadi integral cos x dx itu sama dengan sin x plus c. Jadi terbukti bahwa ini benar. Nah, lalu untuk pembuktian yang kedua itu kita menggunakan integral min sin x dx sama dengan cos x plus c. Kita misalkan lagi bahwa x itu cos x. Nah, kita turunkan dengan rumus yang sama seperti tadi, maka ketemu min integral sin x dx sama dengan cos x plus c. Nah, bila kita membalikannya ke fungsi gitu, jika kita memiliki fungsi y sama dengan min cos x, maka turunannya kan sin x. Nah, kalau misalnya kita mempunyai integral sin x sama dengan min cos x kan, jadi terbukti. Nah, saya akan melanjutkan presentasinya. Jadi sekarang kita akan masuk ke pembahasan tentang direct Fourier. Jadi apa sih direct Fourier? Jadi kalau kita perhatiin ya, apabila suatu lingkaran, terus kita kasih titiknya itu di tepi-tepinya, terus lingkaran itu diputar. Nah, lingkaran tersebut tuh akan membentuk sebuah gelombang ya, gelombang sinus naik turun. Nah, terus apabila kita menggabungkan beberapa gelombang, nah kita bisa membentuk gelombang lainnya. Jadi kalau kita lihat di gambar kanan nih, ini adalah beberapa gelombang sinus ya. Terus kalau digabungin beberapa gelombang sinus ini, dia akan membentuk sebuah gelombang yang mendekati gelombang berbentuk persegi atau square wave. Nah, pada gambar tadi itu kita 3 atau 2 itu kita bisa lihat bahwa dengan menjumlahkan beberapa gelombang sinus kita bisa membentuk sebuah gelombang persegi atau square wave. Cara itu dengan menambahkan beberapa gelombang sinus menjadi satu, jadi kesatuan. Jadi dengan direct Fourier itu kita bisa menyatakan suatu fungsi periodik itu dapat dinyatakan sebagai jumlah dari beberapa deret fungsi harmonis yang terbentuk dari gabungan dari fungsi gelombang sinus dan kosinus. Jadi dari deret Fourier itu kita misalnya mempunyai satu gelombang ya, gelombang kayak square wave itu, terus kita bisa memecahnya menjadi beberapa fungsi dari gelombang sinus. Nah, jika fungsi fx itu terdefinisikan pada interval min L midi L, di luar interval fungsi fx memiliki dua periode L, maka fungsi dari Fourier fx dinyatakan sebagai berikut. Jadi fx ini mendekati ini bukan sama dengan mendekati A0. A0 itu adalah koefisien dari setengah per 2L atau setengah per periodenya diintegralkan dari menuju min L menuju L terus fx dx. Nah, terus kalau AN itu koefisien dengan persamaan seperti berikut, BN adalah sebuah koefisien juga dengan persamaan berikut. Setelah mendapatkan A0, AN, dan BN, kita bisa memasukkan ke persamaan utamanya. Nah, di sini ada sigma ya. Sigma jadi di sini itu dijumlahkan gada batasannya sampai berapa. Yang membedakan adalah semakin banyak pengulangannya, semakin banyak dijumlahkan, misalnya N itu sama dengan 50, sama dengan 60, semakin besar angkanya, maka misal kita ingin membentuk square wave dari gelombang sinus, maka square wave itu akan bentuknya semakin terbentuk kelihatan begitu. Terus kalau kita lihat di sini, nah kita pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membentuk sebuah gelombang yang seperti berikut, sebuah sinyal di mana ini berbentuk sinyal segitiga sama kaki segitiga siku-siku dengan periode 2pi dengan puncaknya itu di 255. Terus nah kita cari persamaannya kita dapatkan seperti berikut ya. Kita pertama cari AN-nya itu berapa, terus cari M-nya, cari fx-nya itu berapa. Kita ketahui bahwa fx itu sama dengan 255 per 2pi kali x. Terus kita masukkan lagi ke persamaan ini ya, buat cari A0-nya. Kita masukin ke persamaan tadi. Terus kita dapatkan AN sama BN. Lalu kita masukkan lagi ke persamaan utama. Dari persamaan utama ini, kita masukin AN dan BN, kita dapatkan fungsi seperti ini. Nah, kalau kita masukin ke Desmos itu sebuah website untuk mengenerate sebuah fungsi, kita mendapatkan seperti ini.
di mana jarak antara periode ini itu sekitar 6,2 ya, atau sekitar 2 pi. Berarti 2 kali 3,14. Nah, kalau menggunakan program Arduino, kita bisa buat mengenerate sebuah sinyal seperti ini. Sebuah sinyal seperti ini. Kalau kita lihat nih, sinyal yang ini sudah mirip ya seperti sinyal yang di awal. Seperti sinyal yang di sini. Sorry. Nah, seperti yang sinyal di sini. Sorry. Nah, seperti sinyal yang di sini. Perbedaannya karena ini saya membentuknya supaya terlihat mudah dibaca ya. Soalnya kalau 255 kan pasti sangat tinggi. Jadi saya taruh 255 sekitar sini. Jadi sebenarnya model seperti ini tidak ini ya, tidak sebanding ya, perbandingannya tidak sebanding antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Nah, kalau yang sebanding itu seharusnya seperti sini ya, yang di Desmos. Nah, ini adalah sinyal yang terbentuk kalau kita menggunakan program Arduino. Terus kalau kita lihat nih di value-nya itu peak-nya itu kan di sekitar 255 ya, mendekati 255 karena discrete ya, karena ini discrete setiap 1 detik perhitungannya, dia tidak bisa menghasilkan nilai to the peak, soalnya kadang saat nilainya peak itu si microcontroller sedang berada di posisi delay. Jadi saat mendekati peak itu kan di sekitar 255, kita ambil di detik 36,5. Sedangkan di lows itu sekitar 21.16 ya. Nah, kalau kita hitung nih dari 36 ke 43 ini durasinya itu sekitar 6,2 detik atau sekitar dari 2 pi. Jadi sudah terbukti dari sini bahwa periode dari sinyal tersebut adalah sekitar 2 pi atau 2,6 detik. Nah, terus di sini saya menggunakan function ledc.write 0, value, di mana value yang tertulis ini adalah sebuah data yang berukuran 8 bit. Jadi nilainya itu 0 sampai 2 pangkat 8 minus 1 itu 255. Di mana 0 itu mewakili brightness terkecil, dia mengeluarkan tegangan 0, sedangkan ketika 255 itu mengeluarkan tegangan 3,3. Nah, di sini kita lihat nih bahwa di gambar 3.1.7 itu ketika value mendekati 0 dan 3.1.8 ketika value mendekati 255. Nah, silakan dilanjutkan oleh Vincent Utama. Baik, terima kasih Vincent Jonathan. Nah, jadi tadi rekan saya Vincent Vanjaya sudah menjelaskan tentang dasar-dasar dari integral parsial dan juga integral trigonometri. Sedangkan Vincent Jonathan menjelaskan tentang aplikasi direct Fourier dalam generasi sinyal. Nah, apa sih kaitannya tentang antara direct Fourier dan transformasi Fourier dengan integral parsial bersama dengan integral trigonometri? Jadi salah satu hal yang paling mencolok dari eksperimen yang dilakukan oleh Vincent Jonathan itu adalah kita mampu menghasilkan sebuah bentuk gelombang baru menggunakan komponen sinusoidal. Jadi kita mengubah sebuah gelombang sawtooth itu menjadi square wave, yaitu menggunakan direct Fourier ya. Jadi dia menggunakan sinyal sinusoidal untuk merekonstruksi sebuah bentuk sinyal baru. Nah, ini kita gunakan juga dalam sebuah teknik yang namanya fast Fourier transformation. Ini adalah sebuah teknik yang digunakan di digital signal processing, di mana ketika kita mau mencari karakteristik dari sebuah sinyal. Nah, fungsi utama dari fitur ini adalah kita bisa memisahkan draw atau noise dari sebuah sinyal suara yang memiliki draw. Pada gambar di slide ini adalah hasil dari proses pemisahan draw yang direalisasikan menggunakan program Python dengan library NumPy dan SciPy. Kita lihat pada gambar kita punya 6 buah sinyal. Yang pertama itu adalah sinyal bersih. Ini adalah sebuah sinyal dengan gelombang sinusoidal. Amplitudonya itu 2 dari 1 sampai min 1. Kemudian pada gambar 2 itu kita punya noise atau draw. Dan gambar ketiga ini adalah hasil konvolusi antara sinyal bersih
dengan sinyal noise. Hasil konvolusi ini adalah sinyal yang merupakan gabungan dari sinyal bersih ini dengan noise. Dengan kata lain, ini adalah sinyal yang berderau. Sehingga apabila kita merepresentasikan sinyal ini dalam bentuk suara, kita punya sebuah file audio atau punya sebuah bentuk sinyal, dan dia memiliki sebuah noise. Nah, salah satu kegunaan dari transformasi Fourier adalah untuk mengkonversi sinyal ini menjadi sebuah bentuk yang mudah divisualisasikan. Bentuk sinyal ini kita namakan sebagai sinyal dengan domain frekuensi, seperti pada gambar D. Jadi, sinyal konvolusi tadi, yang merupakan gabungan dari sinyal bersih dan sinyal noise, itu kita ganti menjadi bentuk frekuensi domain. Ini melakukannya dengan teknik transformasi Fourier. Dan transformasi Fourier ini, karena dia mensampel si sinyal konvolusi ini berdasarkan frekuensi-frekuensi yang ada. Nanti kita akan tahu kalau semakin tinggi frekuensinya atau seiring dengan naiknya sampel frekuensi, kita bisa lihat frekuensi mana yang paling dominan dalam sinyal ini. Dan pada gambar D kita bisa melihat kalau sinyal 500 Hz atau merupakan sinyal bersih ini adalah sinyal dengan karakteristik paling menonjol. Sehingga kita bisa katakan kalau frekuensi-frekuensi di bawah 200 ini yang bentuknya acak, ya sampelnya acak, itu kita bisa katakan sebagai derau atau noise. Nah, itu adalah salah satu kegunaan dari transformasi Fourier. Nah, kita bisa meng-remove semua komponen di bawah 200 Hz katakan, sehingga yang tersisa itu hanyalah sinyal dengan frekuensi 500 Hz. Dan apabila bentuk frekuensi domain ini kita ubah kembali menjadi time domain, maka kita akan mendapatkan sebuah sinyal bersih kita kembali, tanpa derau, tanpa noise, menggunakan transformasi Fourier. Oke, bagaimana cara kerjanya? Coba di next dulu. Nah, jadi transformasi Fourier itu dia dilakukan dengan rumus ini ya. Ini rumusnya sudah disederhanakan. Kita bisa melihat kalau kita punya sebuah sinyal ya, dengan sinyal periodik. Nah, kita menggunakan rumus Y plus 1 itu sama dengan sigma J sampai J dari 0 sampai N min 1 itu adalah fungsi dari omega pangkat JP dengan XJ plus 1. Nah, coba di next dulu. Dalam rumus itu kan kita mengubah dari sinyal periodik yang time domain menjadi frekuensi domain ya. Jadi itu bisa mengungkap karakteristik penting dari sebuah sinyal. Nah, ini tadi rumus tadi harusnya saya tampilkan di slide ini. Jadi transformasi Fourier didefinisikan untuk sebuah vektor X dengan n titik yang dicuplik secara merata. Jadi tadi kita punya banyak titik, banyak sampel, dan itu kita per frekuensi ya kita cupliknya. Dan omega itu adalah salah satu akar dari akar kompleks N dengan I sebagai unit imajiner. Untuk X dan Y, indeks Y dan K itu berkisar antara 0 hingga N-1. Coba di next dulu. Ini adalah salah satu debug program dari gambar yang tadi saya tampilkan. Next lagi. Next. Oke, jadi apabila demonstrasi tadi masih kurang mencerminkan penggunaan integral parsial dan integral trigonometri, saya akan coba menjelaskan dengan sebuah kasus ya. Jadi sebuah kasus di mana integral parsial digunakan dalam konteks transformasi Fourier adalah ketika kita perlu mencari transformasi Fourier dari sebuah turunan. Jadi kita mencari Fourier dari sebuah fungsi turunan f aksen t. Jadi itu adalah integral dari minus tak berinda sampai tak berinda dari si fungsi turunannya dikali dengan bentuk sinyalnya itu sinyal eksponensial dan lain sebagainya, maka kita akan mendapatkan bahwa hasil dari transformasi Fourier itu adalah sebuah fungsi vektor gitu ya. Nah, bentuk eksponensial ini kita bisa ubah menjadi bentuk trigonometri ya, jadi dalam sinyal sinus dan kosinus.
Dan itu biasa digunakan untuk mempermudah perhitungan dan analisis. Sebagai contoh adalah sebuah sinyal periodik XT dengan periodik 0 diekspresikan itu sebagai XT sama dengan sigma K dari min tak berhingga sampai tak berhingga. Terus kita punya bentuk sinyalnya seperti yang tadi. Ini ada bentuk sinusoidalnya nggak? Sorry. Nah, ketika kita bisa merepresentasikan bentuk eksponensial tadi menjadi bentuk trigonometri. Jadi dalam transformasi Fourier itu, sorry ini next slide lagi. Ya, karena kita membangun sebuah sinyal dari sinus dan kosinus, maka kita ketika menganalisis atau mencari harmoniknya, kita harus melakukan operasi seperti integral dan turunan. Dan disinilah di mana integral parsial dan integral trigonometri digunakan dalam konteks transformasi Fourier serta deret Fourier. Oke, itu saja materi dari saya. Saya kembalikan kepada Vincent Jonathan. Oke, jadi kesimpulannya integral parsial dan trigono itu adalah bagian dari ilmu matematika yang sangat penting ya. Apalagi sebagai kita, sebagai anak teknik, integral parsial dan trigono itu sangat penting. Banyak banget aplikasinya yang dapat kita gunakan sehari-hari. Salah satunya itu melalui deret Fourier. Nah, deret Fourier itu merupakan serangkaian cabang dari ilmu matematika di mana konsep dia dapat mengurai sebuah fungsi periodik di mana kita dengan fungsi periodik ini sebuah fungsi itu dapat dibentuk dari kumpulan gelombang sinusoidal. Di dunia elektro ini kita banyak banget ya fungsinya, salah satunya itu dengan mereplikasikan sebuah sinyal gitu. Sekian presentasi dari saya dan Vincent Utama dan Vanjaya. Apabila ada kekurangan harap maklum dan kami memohon adanya kritik dan saran dari Bu Mary yang bersifat membangun. Terima kasih.